Halo anak-anak, semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 oleh Ibu Guru Mega. Nah, materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, menulis kata sulit beserta artinya, yang kedua, menentukan gagasan pokok dari sebuah teks, yang ketiga, menjelaskan pengaruh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, menjelaskan pengaruh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menulis kata sulit beserta artinya. Nah, misalnya Ibu Guru memiliki sebuah teks yang berjudul Perdagangan dan Pelayaran di Selat Malaka. Silakan anak-anak, carilah arti dari kata-kata sulit yang sudah Ibu Guru beri warna merah, yaitu kata pelabuhan, selat, dan teluk. Nah, kita dapat menuliskan kata-kata yang sulit dan belum pernah didengar sebelumnya, kemudian mencari artinya dalam kamus. Kita dapat menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Bahasa Indonesia yang online. Ini merupakan cara yang Ibu Guru cari menggunakan Kamus Bahasa Indonesia online dari kata labuh. Dari kata pelabuhan, kita bisa menuliskan di Kamus Bahasa Indonesia online dengan menuliskan kata dasar dari pelabuhan, yaitu labuh, maka memperoleh arti atau hasil yaitu tempat berlabuh. Yang kedua, selat, artinya yaitu laut di antara pulau-pulau. Yang ketiga yaitu teluk, artinya adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Selanjutnya, menentukan gagasan pokok dari sebuah teks. Gagasan pokok adalah pikiran utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Gagasan pokok biasanya dapat dijumpai pada kalimat utama yang terletak di awal atau di akhir paragraf. Cara menemukan gagasan pokok adalah dengan menentukan topik yang sedang dibicarakan dalam paragraf. Kemudian kita akan menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan terkenal di Indonesia. Pelabuhan Malaka ini sering digunakan sebagai tempat persinggahan juga sebagai dermaga dari berbagai pendatang seluruh dunia. Malaka adalah sebuah tempat pertemuan para pedagang dari negara Arab, Gujarat, Persia, Indonesia, serta Cina. Nah, anak-anak bisa memperoleh gagasan pokoknya. Setelah membaca, anak-anak bisa memperoleh gagasan pokok atau inti dari paragraf ini adalah Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan terkenal di Indonesia. Jadi inilah yang disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan di paragraf 2 bisa kita baca terlebih dahulu, pedagang yang melalui Selat Malaka terus melakukan sebuah perjalanan hingga menuju ke India. Ada juga yang bertujuan ke Teluk Persia melalui Suriah lewat Laut Tengah, serta ada juga beberapa yang menuju Laut Merah, melewati negara Mesir hingga ke Laut Tengah. Setelah terjadi melintasi di wilayah Asia, perjalanan kemudian dilanjutkan ke Eropa. Nah, jadi inti dari paragraf kedua yaitu pedagang yang melalui Selat Malaka terus melakukan perjalanan hingga menuju ke India. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf pokok atau gagasan pokok dari paragraf kedua. Semoga anak-anak bisa memahami cara menentukan gagasan pokok dari sebuah teks. Selanjutnya, menjelaskan pengaruh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan benda magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Namun, jika dua kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, ini ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi, jika kutub yang senama didekatkan, akan tolak-menolak, sedangkan jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya adalah besi.
Sedangkan benda yang tak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya adalah plastik. Di sini contoh-contoh benda yang pertama adalah karet. Karet ini merupakan contoh benda non-magnetis. Kayu juga bukan merupakan benda magnetis, plastik, dan kaca. Di sini ada satu contoh benda magnetis yaitu besi paku. Nah, di sini Bu Guru memiliki gambar-gambar benda-benda yang bisa anak-anak golongkan ke dalam benda non-magnetis atau benda magnetis. Di sini ada pensil. Pensil merupakan benda non-magnetis, peniti merupakan benda magnetis, penghapus merupakan benda non-magnetis, paku merupakan benda magnetis, penjepit kertas merupakan benda magnetis, sisir benda non-magnetis, gunting benda magnetis, batu non-magnetis, kayu non-magnetis, daun non-magnetis, karet gelang non-magnetis, dan kaca juga bukan benda magnetis. Jadi kaca tergolong benda non-magnetis. Selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Jadi, contoh dari gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah jatuhnya buah pada pohon. Namun, jika di dunia ini tidak terdapat gaya gravitasi, maka manusia atau benda-benda di sekitar kita akan melayang-layang di udara. Nah, tugas pada hari ini adalah yang pertama, buatlah rangkuman singkat mengenai materi belajar hari ini. Yang kedua, tuliskanlah 2 fungsi gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tuliskanlah 2 fungsi gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak jawab pada buku latihan dan perhatikan lagi video yang Ibu Guru jelaskan tadi untuk lebih mudah memahami dan menjawab tugas pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, semangat belajar. Jika anak-anak menyukai video ini, tolong di-subscribe dan di-like. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Semangat belajar!